Saya akan melanjutkan kuliah metodologi penelitian ya dengan subbahasan tahapan berpikir ilmiah untuk penulisan proposal tugas akhir bagian keempat. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang intinya berisi contoh atau ya isi dari masing-masing subbab di dalam proposal yang merupakan implementasi atau transformasi dari tahapan berpikir ilmiah. Ya, seperti biasa materi ini saya sampaikan secara sederhana, natural dan primitif tentunya agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Kali ini materi ini saya lebih akan memfokuskan pada kira-kira seperti apa isi dari masing-masing bab atau subbab di dalam proposal itu. Jadi kemarin sudah kita pelajari bagaimana memahami step di dalam scientific thinking atau scientific method. Kemudian kita transformasikan pada beberapa subbab di dalam proposal. Nah, sekarang kita menginjak pada isi masing-masing proposal itu, subbab itu. Nah, di sini saudara lihat ini sebagai contoh saja, bahwa contoh ini juga bukan contoh yang sudah baik atau benar, tidak, tetapi ini sebagai gambaran saja. Nah, contohnya ini adalah saya selalu kita mulai dari judul. Judul itu adalah masalah. Judul itu adalah sebetulnya problem yang harus kita selesaikan. Pertanyaan yang harus kita jawab. Itu adalah judul. Jadi kemarin saya mengingatkan bahwa judul itu harus singkat, tegas, jelas, dan harus ada keywordnya. Nah, ini contoh ini sebagai contoh. Ini ada keywordnya adalah geokimia air tanah, hanya satu ya, pada daerah saya bla 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 bla. Ini sebetulnya boleh ya, boleh singkat, artinya keyword itu hanya satu. Hanya saja kalau satu itu nanti saudara harus membreakdown satu itu di dalam pembahasannya, baik di dalam tinjauan pustakanya maupun di dalam tinjauan teorinya ya. Misalnya lagi yang satu keyword, misalnya hidrogeologi daerah X misalnya. Ini adalah judul singkat, tegas, tapi hanya satu keyword ya. Ini nanti harus di breakdown. Nah, teori yang saudara pakai nanti apa itu? Ini harus di breakdown. Terus ini nanti juga di breakdown di dalam tinjauan pustakanya. Ya, kalau satu keyword itu seperti itu biasanya. Tapi beda kalau kita sudah punya beberapa keyword seperti kemarin, misalnya hubungan kemarin curah hujan dengan banjir, kejadian banjir. Itu kan ada dua keyword ini. Sudah fokus. Keywordnya itu adalah curah hujan dan banjir. Maka saudara nanti akan mengurai curah hujan, mengurai banjir. Saudara akan membahas curah hujan, akan membahas banjir. Jadi keywordnya boleh jelas, sudah fokus. Bisa juga misalnya hubungan, misalnya kajian X dan Y untuk aplikasi Z misalnya. Nah, ini berarti saudara punya 3. Saudara mengurai X, mengurai Y, mengurai Z ya. Jadi nanti keywordnya itu ada 3 ya. Jadi sekali lagi itu boleh, tapi yang jelas adalah harus singkat, tegas, dan jelas ya. Itu judulnya. Nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab pendahuluan, itu ya bab 1. Jadi kita mulai dengan bab 1 ini ya, bab 1 ini latar belakang
rumusan masalah, maksud tujuan, ruang lingkup penelitian, manfaat, batasan, keaslian, dan seterusnya. Yang kemarin sudah kita bicarakan di dalam kuliah kemarin. Tapi intinya ini semua adalah dalam satu tahap observasi. Nah, sekarang mari kita lihat isinya itu apa gitu ya. Isinya masing-masing itu apa gitu ya. Ini yang harus kita bicarakan atau kita intinya begini. Latar belakang itu akan menunjukkan intinya ini adalah pentingnya penelitian ini. Ya. Jadi pentingnya urgensi dari judul ya. Penelitian ini itu judul. Nah, mulainya itu jangan jauh-jauh. Biasanya kan melatar belakangi. Melatar belakangi itu artinya ya latar belakang kira-kira kenapa penelitian ini diteliti gitu. Nah, itu harus saudara batasi ya. Batasi artinya tidak kemana-mana. Jadi misalnya gini, tidak kemana-mana. Misalnya saudara itu mau meneliti kekurangan air di Jogja gitu misalnya ini. Kekurangan air di Jogja. Jangan terus di latar belakang, wah di Amerika kebutuhan air di dunia lah. Itu kan terlalu jauh. Ya kalau saudara mau ini kebutuhan air di dunia, di sana di Argentina, di Amerika ada inilah, itu kan kejauhan gitu ya maksud saya itu. Jadi mulailah dari latar belakang itu yang fokus di daerah saudara, kenapa itu menjadi penting ya. Jadi misalnya begini, kemarin kita sudah bicarakan antara hujan dan hujan dan banjir gitu ya. Ya itu misalnya dimulai bahwa di daerah ini di Jogja itu misalnya daerahnya Jogja itu di Indonesia itu sering terjadi banjir. Nah, sebagai contoh di Jogja itu mulai banjir terjadi mulai dari ini dengan akibat begini-begini. Nah, sehingga ini perlu dilakukan penelitian. Jadi gitu. Jadi jangan terlalu jauh mulainya. Itu yang penting ya. Itu keyword dari latar belakang. Intinya adalah pentingnya penelitian ini sudah. Nah, biasanya kalau saudara menulis latar belakang itu di alinea terakhir itu selalu diakhiri seperti ini. Nah, misalnya ini di akhir itu seharusnya di akhir dari alinea metode itu selalu menyebut dengan demikian maka penelitian ini perlu dilakukan. Nah ini adalah akhirnya. Walaupun dia tidak menyebut demikian, tapi ini menyinggung demikian. Pendekatan ini diharapkan dapat menemukan desain peletakan sumur remediasi yang paling efektif dalam mempercepat pemulihan air tanah di lokasi terdampak. Jadi sebetulnya di alinea terakhir itu selalu menegaskan di bab latar belakang itu menegaskan bahwa penelitian ini perlu, penelitian ini penting dilakukan untuk ini. Itu keywordnya. Jadi sekali lagi untuk latar belakang itu adalah pentingnya atau urgensinya. Ya, penelitian ini. Udah, berikutnya perumusan masalah gitu ya. Nah, ini perumusan masalah yang saya sampaikan pada saudara terlalu banyak ya. Ini perumusan masalah yang bercerita banyak. Seharusnya permasalahan masalah itu saudara tulis dalam pointer saja. Ya, berdasarkan kajian latar belakang tadi, maka di daerah penelitian permasalahannya adalah 1 A, B, C. Dah, gitu aja. Ya, jadi tidak perlu cerita lagi. Ini contoh yang kurang baik di dalam
merumuskan masalah. Cuma halo-halonya itu sedikit saja. Nah, kemudian baru masalahnya itu apa? Karena namanya saja adalah problem formulation. Jadi merumuskan masalah. Jadi ABC gitu. Ya. Singkat, tegas dan jelas gitu ya. Itu adalah perumusan masalah. Nah, kemudian di dalam maksud tujuan. Jadi sebetulnya kalau saudara sudah punya ini, sudah punya apa tadi masalah di sini, pointers tadi, tinggal ini saudara masukkan di dalam tujuan dengan melakukan perubahan kalimat tadi. Ya, misalnya ini melakukan pemodelan gitu, atau menginstal pemodelan aliran air tanah misalnya. Ya, jadi ini juga pointers sebetulnya, pointers ya. Tapi saudara juga ingat jangan tujuan itu mengetahui, jangan ya. Itu karena ini adalah magister program, jadi paling tidak melakukan pemodelan gitu. Nah, ini juga salah ini saudara lihat ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui ya. Seharusnya saudara menganalisis pola aliran ya. Analisis penyebaran pencemar ya. Peletakan sumur kan gitu ya. Jadi mengetahui itu kata-kata yang tidak baik untuk level magister. Ya, jadi sekali lagi tujuan itu diturunkan dari masalah tadi. Nah, kemudian saudara lingkup penelitian. Saudara masih ingat bahwa lingkup penelitian itu ada dua, lingkup daerah dan scope of work atau scope of kegiatan gitu ya. Maka yang saudara lakukan adalah ruang lingkup penelitian ini dia tidak memakai itu, dia langsung aja ini apa ini? Ini adalah what. Ya. Jadi studi literatur misalnya. Apa saja yang saudara lakukan ya. Misalnya itu. Ini proposal yang kurang begitu. Kemudian pengambilan data lapangan bla 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 dan seterusnya. Ya, identifikasi, analisis, mendesain. Terus apa ini? Memodelkan, mengkalibrasi, memodelkan lagi. Kemudian dan sebagainya. Ya, ini adalah saudara lihat di sini adalah hanya what, apa yang saudara lakukan. Ya, kemudian membuat laporan akhir. Tapi kan saudara tidak menjelaskan kalibrasi model itu apa, memodelkan ini seperti apa. Ini tidak perlu karena ini nanti ada di metode how-nya. Ya, baik. Sekarang kita teruskan yang praktis saja. Jadi saya ingin menyampaikan yang praktisnya ya, tidak teori lagi. Nah, ini satu lagi, ini daerah penelitian yang dia sampaikan tadi itu ya. Daerah penelitian itu kalau saudara menunjukkan itu penting di setiap geologi itu selalu ada peta lokasi penelitian ini. Ya, karena ini menggambarkan apa? Menggambarkan tadi daerah penelitian. Jadi menunjukkan daerah penelitian, scope of research area. Nah, ini salah ini ya, ini kurang baik ini. Kalau saudara menunjukkan daerah penelitian, itu adalah intinya seseorang atau pembaca itu harus tahu di mana lokasinya kan gitu ya, tujuannya itu di mana. Maka mulailah dengan peta administrasi. Peta administrasi itu yang menunjukkan itu loh, ini Jogja, itu Solo, itu peta apa itu namanya ya, peta situ, bukan peta situasi ya, peta administrasi kalau menurut saya.
Ya, jadi yang menunjukkan itu Magelang, itu Jogja, itu Solo, ini Klaten, ya itu seharusnya dimulai ini. Jadi nggak boleh seperti ini langsung. Ini orang belum nggak tahu ini itu mana, ya. Ini itu daerah mana. Dia tahu bahwa ini itu kota Jogja. Kemudian kota Jogja diambil kecil di tengah Jogja ini terus jadi ini kan begitu ya. Seharusnya mulainya itu dari peta yang kalau ini adanya Jawa Tengah itu ya, ini peta Jawa Tengah dulu. Ini Jogja. Nah, kemudian Jogja ini ditarik ke sini menjadi itu. Ya, Jogja ditarik lagi adalah daerah penelitiannya itu. Seharusnya demikian, ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Ini kan nggak semua orang tahu ini. Kalau saya tahu ini Jogja ini, ya. Tapi kan nggak semua pembaca tahu. Ya, jadi seharusnya ini daerah sekitarnya dulu, misalnya Jawa Tengah atau apa, ini Jogja, terus ini ada kota Jogja, baru kota Jogja, sebagian kota Jogja ini adalah daerah penelitian. Seharusnya itu ya. Jadi saudara ingat-ingat bahwa lokasi itu menunjukkan saudara membawa mereka kepada pembaca untuk informasi lokasi. Jadi informasi lokasi tentunya harus memberikan informasi yang jelas tentang lokasi. Nah, kemudian manfaat, oke lah ini bla 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 bla. Saya kira saudara bisa tahu. Nah, sekarang ini yang paling penting lagi, ini adalah batasan penelitian. Jadi saudara ingat-ingat, saudara nanti jangan keliru ya. Batasan penelitian itu bukan batas penelitian ya. Batasan ini sebetulnya bahasa Inggrisnya itu adalah research limitation. Ya. Ini adalah daerah batasan riset. Artinya apa batasan riset? Ini adalah hal-hal yang tidak dapat saudara lakukan, yang membatasi penelitian saudara, keterbatasan penelitian. Ya, jadi misalnya beginilah, misalnya saudara itu seharusnya untuk meneliti banjir dan itu tadi, saudara itu butuh data curah hujan misalnya 10 tahun. Tetapi karena datanya tidak ada, saudara hanya punya 5 tahun atau 2 tahun. Itu namanya riset. Misalnya, saudara akan meneliti tadi sesuatu, saudara harus melakukan pemboran, itu kedalamannya minimum adalah 20 meter misalnya. Tapi karena keterbatasan dana, keterbatasan waktu, saudara hanya melakukan pemboran 10 meter. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan, ditulis di dalam batasan penelitian. Karena ini apa? Penting, akan mengetahui kedalaman atau akurasi dari penelitian saudara. Ya, research limitation itu sangat penting, ya. Misalnya ya. Ketinggian muka air tanah dan muka sungai hanya dilakukan pada 1 kali, yaitu pada musim kemarau. Idealnya dia itu harus melakukan 2 kali minimum, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tapi dia hanya melakukan 1. Ya. Misalnya ini lagi, pengambilan air dilakukan yaitu pada musim kemarau dan musim hujan, dianalisis dengan ini, dengan apa ini. Seharusnya dia itu melakukan itu 2 kali musim kemarau dan 2 kali musim penghujan. Ya, misalnya demikian. Itu namanya research limitation. Terus ini, pemodelan ini dilakukan pada pada steady state misalnya. Kondisi stabil, konstan. Seharusnya pemodelan ini unsteady. Tapi karena suatu hal dia melakukannya posisi yang steady. Ya, misalnya itu. Itu adalah batasan penelitian atau research limitation, ya.
Nah, kemudian ini keaslian penelitian. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa keaslian penelitian ini menjadi sesuatu hal yang wajib sekarang di semua karya tulis karena terlalu banyaknya plagiasi gitu ya. Nah, maka saudara harus menyatakan penelitian saudara itu adalah asli ya. Jadi belum pernah ada yang melakukan. Nah, caranya supaya saudara gampang, saya kemarin sudah minta pada saudara memberitahu saudara buat aja tabel. Ya. Tabel ini kan daerah studi pustaka saudara. Pada saat saudara studi pustaka, saudara buat aja tabel. Misalnya si A ini meneliti ini, hasilnya ini. Si B tahun ini meneliti ini, hasilnya ini. Si C, si D, si E, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir ini saudara. Oh, ini masih ada lagi ya. Nah, ini masih ada lagi di bawah. Nah, terus ini. Ya, ini adalah penelitiannya ini, judulnya ini, tahunnya ini, hasilnya ini. Kemudian saudara simpulkan sendiri di sini. Nah, penelitian secara punya saya ini adalah seperti ini, bla 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 bla, maka belum pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi tabel di atas itu membuktikan bahwa penelitian yang saudara lakukan itu berbeda dengan penelitian yang saudara lakukan. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi keaslian penelitian itu lebih gampang dinyatakan sebagai tabel. Kemudian kita menginjak pada bab 2. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bab 2 itu ada studi pustaka dan landasan teori. Studi pustaka itu adalah kemarin ada 2, regional di daerah ini dan juga penelitian terkait judul yang berkaitan dengan misalnya kalau ini adalah pencemaran air tadi, hidrokarbon. Ya, kalau hujan ya penelitian yang terkait dengan hujan dan banjir yang sudah ada. Kalau ini satunya adalah regional. Nah, ini adalah satunya adalah teori yang digunakan untuk problem solving. Ya, itu. Nah, saudara lihat ini isinya. Ini adalah regional semua gitu ya. Kemudian dia menguraikan regional bla 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 gitu ya. Ini enggak usah kita bahas. Jadi itu adalah regionalnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya. Ini juga ini hidrogeologi kota Yogyakarta dan sebagainya ya. Ya, ini semuanya adalah kondisi regional. Nah, kemudian hidroklimatologi. Nah, sekarang kita melihat di sini landasan teori. Nah, maka landasan teorinya tadi apa? Ya, saudara kembali lagi kepada apa tadi? Judul. Apa tadi yang namanya apa? Keyword. Keyword saudara di dalam judul tadi apa? Ada pencemar. Ya, maka saudara bahas itu. Jadi teori yang akan saudara gunakan di dalam analisa ini. Teori yang terkait dengan judul. Ya. Nah, ini ada teori pencemaran dan sebagainya gitu ya. Terus ini ada teori, ada rumus-rumus. Ya. Sekali lagi ini adalah hal-hal yang akan saudara pakai di dalam penelitian itu ya. Jadi ini cerita hukum Darcy misalnya ya. Ini itu dipakai di dalam penelitian ini. Terus kemudian ini cerita persamaan aliran air tanah. Karena ini digunakan di dalam pemodelan tadi nantinya. Ya, misalnya ini. Ini adalah rumus-rumus atau teori-teori yang akan digunakan di dalam pemecahan model, pemecahan masalahnya. Ya, ini teori. Semuanya adalah teori yang berdekatan dengan
judul saudara dengan masalah saudara, ya. Jadi saudara nggak usah baca, nggak apa-apa, ini cuman menunjukkan saja isinya gitu ya. Ya, ini misalnya data pemodelan, ya. Jadi hal-hal yang saudara pakai di dalam pemodelan saudara. Ya, maaf. Nah, terus kemudian ini adalah penekanan hidrologi dan sebagainya. Ini adalah teori. Ini masih teori yang sudah dipakai, ya. Dia terlalu detail ini, ya. Nah, kemudian tadi judulnya kan remediasi. Kemudian juga disampaikan remediasinya seperti apa, ya, remediasi pemumpaan seperti apa. Ya, ini juga teori-teori yang dipakai di dalam tugas akhir ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah saudara belajar teori, setelah observasi, ya, saudara ingat, setelah saudara question, kemudian observasi itu sampai pada tinjauan pustaka dan landasan teori. Maka itu adalah tahap observasi, di mana tahap saudara mencari data informasi sebanyak-banyaknya. Nah, tahapan berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini apa? Kesimpulan sementara. Ya, jadi jawaban sementara. Jawaban dari tujuan. Jadi artinya apa? Hasil sementara, kesimpulan sementara. Nah, sementara di sini artinya apa? Sementara di sini artinya sebelum melakukan. Jadi ini adalah hipotesis, ini adalah dasarnya apa? Studi pustaka. Dasarnya adalah pustaka, bukan penelitian. Belum melakukan penelitian, sebelum penelitian. Ya, jadi jawaban sementara. Ya, hasil penelitian sementara. Maksudnya sementara di sini adalah sebelum melakukan penelitian, sebelum saudara melakukan pengumpulan data. Nah, jadi di sini semuanya adalah hasil sementara. Ini dari mana ini hasilnya? Saudara melihat tujuan. Jadi saudara tinggal mudah. Saudara dari tujuan saudara jawab di sini. Tujuannya tadi apa? Menganalisis pola aliran air tanah. Tadi tujuan. Nah, ini pola aliran air di daerah secara umum mengalir dari ini ke sini. Nah, di sini apa? Apakah ini berdasarkan penelitian? Tidak, ini berdasarkan studi pustaka dan landasan teori tadi. Nah, terus tadi salah satu tadi menganalisis pencemar, ya, pencemar plum membentuk apa tadi penyebaran dari pencemar. Maka di sini aliran pencemar di daerah Jawa akan bergerak dari utara ke selatan membentuk sebuah plum. Ini juga sementara. Nah, kebenarannya nanti baru dilihat dari setelah penelitian. Nah, tadi apa tujuan ketiga? Tujuan ketiga adalah mendesain sumur pompa. Nah, sekarang ini jawabannya. Meletakkan sumur dengan metode adalah dengan meletakkan sumur pada ujung plum bla 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 bla. Ini apa? Sementara. Semuanya ini sementara berdasarkan tadi apa? Studi pustaka. Dan ini saudara ambil dari tujuan tadi. Tujuan langsung ke sini. Nah, ini nantilah yang dibuktikan di dalam penelitian saudara. Maka setelah saudara hipotesis, maka saudara harus mencari how-nya. Nah, setelah saudara ini loh
kesimpulan sementara saya, hipotesis saya. Terus selanjutnya apa? Nah, saya akan melakukan pembuktian terhadap hipotesis. Caranya dengan melakukan ini. Nah, kemudian di sini kemarin saya sudah menyampaikan isinya alat dan bahan misalnya. Ya sudah lihat ya, alat dan bahan fungsinya apa, hasilnya apa. Ya. Jadi misalnya GPS, ini sebetulnya fungsinya untuk ini. Hasilnya di dalam penelitian nanti adalah elevasi dan koordinat. Ya, botol sampel itu untuk apa? Oh, ini nanti untuk wadah ini bla 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 bla. Terus nanti itu dipakai untuk ini. Hasilnya adalah ini. Ya, ini contoh bahan dan alat. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Terus nanti ada tahapan. Nah, ini sudah sampaikan ya. Kemudian tahapan penelitian. Ini sebetulnya scope tadi. Ini sebetulnya dari scope of work tadi sudah bisa ini. Scope of works tadi. Tapi saudara breakdown di dalam persiapan tahap. Terus pekerjaan lapangan, pekerjaan studio, kemudian reporting. Jadi scope of work tadi kalau saudara breakdown di dalam ini, maka itu menjadi tahap penelitian. Ya, jadi tahap penelitian itu persiapan itu apa saja. Ini tuh contoh yang agak kurang baik proposal ini karena apa? Saya lebih senang pakai pointers. Karena apa yang saudara lakukan di sini sebetulnya masih what? Ya. Persiapan misalnya mengkalibrasi alat, ya, persiapan peta dasar, persiapan perizinan misalnya, itu kan masih buat semua, ya. Terus nanti saudara melakukan pekerjaan lapangan itu apa saja, kemudian di studio seperti apa dan seperti apa. Nah, baru kemudian setelah saudara tahapan penelitian, saudara metode risetnya itu dalam bentuk flowchart. Inilah yang harus saudara jelaskan dalam kalimat how. Bagaimana caranya saudara memperolehnya. Jadi kalau saudara lihat di sini, ya, saudara lihat di sini secara cepat. Di sini ada mulainya perumusan masalah. Ini sebetulnya apa? Ini kan judul dulu, ini masalah judul, ini masalah. Ya, problem. Ya, kemudian dirumuskan jadi masalah, kemudian masalah ini menjadi tujuan, ya tadi kan gitu ya. Setelah tujuan, saudara kan belajar dulu, pustaka dulu. Pustaka itu ada peneliti terdahulu dan studi literatur. Ini maksudnya peneliti terdahulu yang regional. Ini adalah yang tadi satunya tadi dengan judul. Baru saudara dapat tesis, hipotesis, gitu ya. Ini kan urutan ini. Ini pola pikir ilmiah. Saudara observasi, saudara rumusan, tujuan, ya, baru studi pustaka. Ini saudara untuk dapatkan hipotesis. Baru untuk menjawab hipotesis saudara mengumpulkan data. Ada data primer, ada data sekunder. Ini adalah hidrogeologi, ada ini segala macam. Ya, kemudian saudara ini. Nah, ini saudara lihat ini ada contoh yang kurang baik yang saya sampaikan. Ini apa ini? Menggantung. Kemana dia? Untuk apa? Enggak jelas. Ya, ini enggak boleh kayak begini. Jadi namanya flowchart itu harus ada alirannya, ada panahnya. Satu itu ya. Panahnya dan semuanya bermuara pada akhir, bermuara pada di bawah sini. Ya, kemudian ini diambil sampel untuk analisa TOC, kemudian ini ke sini udah bagus ini, terus ini ke sini, ini dengan mempertimbangkan ini. Ya, ini kalibrasi tadi ini terus ke sini. Kalau kalibrasi no begini, ya. Terus kemudian kembali lagi kemana ini?
ke sana, ya. Ya, itu semua menunjukkan aliran. Ini sebetulnya sangat bagus, hanya ada beberapa yang masih kurang bagus, yaitu menggantung. Ini tidak boleh, ini kemana dia, gitu ya. Nah, terus kemudian ke sini, kemudian interpretasi, kemudian kesimpulan, selesai. Nah, kalau saudara lihat di sini, maka di sampingnya itu ini adalah flowchart yang menampilkan juga bentuk dari apa? Dari tahapan. Ini apa ini? Tahapan persiapan. Ini tahapan perencanaan dan analisa. Ini analisa hasil dan pemodelan. Ini adalah terakhir reporting. Jadi ini tahapan yang menunjukkan tahapan plus pola pikirnya. Ini sangat bagus sebetulnya, ya. Ini yang harus saudara buat. Nah, setelah itu ini flowchart ini baru saudara jelaskan dalam bentuk how tadi. Ya, itu hasilnya demikian. Terus ini dijelaskan. Nah, sekarang tahapan berikutnya, sebentar sebelum saya Nah, ini harus saudara buat dulu, ya. Saudara sekarang buat ini dulu, buat flowchart dulu. Karena ini adalah pola pikir saudara. Pola pikir saudara di dalam meneliti itu kayak begitu. Inilah yang menjadi acuan, yang menjadi acuan dalam saudara meneliti. Nanti tinggal mengikuti ini. Kalau ini sudah benar, maka saudara sudah benar, gitu ya. Ya, ini adalah hal yang sangat penting di dalam menyusun proposal. Kemudian yang berikutnya adalah ini, ya, jadwal. Ya, kalau jadwal saudara gampang lah ya, ini tahapan persiapan ini dan bulan, tahun. Jangan lupa ini tahun, ini bulan, dan seterusnya. Terus ini tadi ya, masih meneruskan pengumpulan data sekunder, pengerjaan lapangan, terus studio. Ini masih dalam tahap penjelasan tadi. Ini tuh beberapa harusnya how. Kalau persiapan tuh biasanya what, gitu ya. Nah, ini seharusnya saudara harus menjelaskan how. Bagaimana saudara memperoleh tadi, setiap tahap tadi saudara memperoleh seperti apa. Jadi misalnya analisa laboratorium tadi dapat TOC, bagaimana caranya, alatnya dengan apa, yang diperoleh apa saja. Kemudian pemodelan, ini adalah analisa, grup analisa, ada pemodelan, dan seterusnya. Ya, ini semua dijelaskan dalam bentuk how tadi, ya. Nah, ini pentingnya di situ, ya. Kemudian ini misalnya saudara akan merencanakan titik-titik rencana pengambilannya di mana, dan seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah terakhir adalah daftar pustaka. Saudara coba belajar, saya tidak menjelaskan satu persatu how to write the reference, ya, tapi saudara belajar sendiri. Nanti beberapa juga akan disampaikan Pak Sugeng. Ya, seperti ini, nama, terus tahun, judul, terus kemudian apa di belakangnya, penerbit, dan sebagainya. Ya, ini ada teknisnya sendiri, saudara nanti belajar sih. Jadi setelah tadi jadwal, kemudian daftar pustaka. Nah, kira-kira itu isi dari sebuah materi proposal yang pembuatannya dasarnya adalah scientific thinking tadi, step of scientific method. Jadi sebuah urutan di mana saudara menyusun isi berdasarkan step-step tadi. Ya, sekali lagi saudara harus mulai. Kalau saudara tidak mulai, maka tidak pernah akan jadi. Jadi mulailah, apapun jadinya. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu salah, tidak perlu pesimis, tapi saudara harus melangkah, melakukan sesuatu, step, saudara mulai, nanti baru saudara akan mengarah pada satu tujuan penelitian yang dasarnya adalah
scientific method step tadi ya. Ikuti itu step di dalam pembuatan proposal maupun nanti di dalam pembuatan tesisnya, di dalam pembuatan penulisan skripsinya. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan di dalam praktikal implementasi dari step berpikir ilmiah ke dalam proposal tugas akhir. Nah, ini saya akan memberi tambahan. Nah, ini tambahan tadi dari uraian yang sudah saya jelaskan di atas tadi, ada beberapa hal yang terlewatkan, yaitu antara lain atau sari atau abstrak ya, abstrak atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya juga boleh diabstrak pakai bahasa Indonesia. Nah, abstrak ini harus dalam bentuk alinea demikian ya, dalam bisa satu alinea atau dua alinea, tapi intinya ada isi yang dibahas itu ada beberapa hal. Yang pertama yang tercantum di dalam sari atau abstrak itu adalah background atau latar belakang tadi ya. Ya kira-kira cukup misalnya ini 4 kalimat itu sudah cukup ya. Background itu harus ada. Terus kemudian tujuan ya ini kira-kira juga 4 sampai 5 kalimat itu ya. Nah, terus kemudian dari background, tujuan, terus kemudian adalah metodologinya ya. Ini harus ada metodologi gunakan di dalam penelitian ini ya. Ini agak panjang tergantung dari penelitian saudara ya. Terus yang kedua adalah hasil penelitiannya ya ini juga tergantung dari hasil penelitian. Nah, total dari ini kira-kira maksimum adalah 1 halaman. Tapi seharusnya yang terbaik itu adalah 2/3 halaman. Ini tercantum di dalam uraian abstrak atau sari. Ya, sekali lagi islinya 4 ini harus tercantum di sini. Jadi yang pertama itu adalah di awal ini adalah backgroundnya sebenarnya kenapa saudara meneliti ini, tujuan caranya, saya metodologinya itu adalah bla 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 bla, kemudian hasilnya yang terakhir itu ada di sini. Jadi kira-kira background ada di sini, tujuan ada di sini, metodologi di sini, hasilnya adalah ada di sini. Ya, ini isi dari abstrak atau background ya. Ini yang harus saudara pahami juga, dan juga di sini harus saudara sampaikan kata kunci dari background itu. Di dalam background itu keywordnya apa. Nah, keyword itu tentunya sesuatu kata-kata yang saudara pakai sebagai acuan di dalam penelitian ini ya. Itu kira-kira isi dari sari. Nah, berikutnya adalah saya sampaikan tadi di atas tadi sudah saya sampaikan contoh rumusan masalah, tetapi rumusan masalah itu disampaikan dalam satu alinea, dalam satu bentuk cerita, kira-kira satu alinea tadi ya. Nah, ini bentuk rumusan masalah yang disampaikan dalam bentuk pointers ya. Ini lebih pointers. Jadi lebih jelas. Jadi apa masalahnya? Bagaimanakah karakteristik hidrogeokimia dan hidroisotop di daerah X? Ya, bagaimana daerah imbuhan ini
di manakah atau bagaimana kondisi imbuhan atau recharge area bagi air tanah di daerah X. Kemudian bagaimanakah konektivitas hidrolikanya? Ya, ini contoh masalah. Nah, masalah ini kemarin tadi di atas sudah saya sampaikan. Masalah ini nanti langsung menuju ke tujuan. Ya, tinggal saudara merubah di dalam bentuknya gitu ya, bentuk kalimatnya ya, itu tadi. Maka di sini tujuannya juga dengan mudah juga mengacu pada masalahnya, karena memang masalah itu sesuatu hal yang bermasalah dan itu akan menjadi tujuan, sehingga tujuannya itu langsung mengacu pada masalahnya. Ini lebih singkat, lebih jelas gitu ya. Tadi masalahnya apa lu? Seperti apa karakter hidrogeokimianya? Nah, maka tujuannya adalah menganalisis ya, atau karakterisasi hidrogeokimia dan hidroisotop kan gitu. Terus tadi masalah keduanya apa? Loh, di manakah daerah imbuhannya? Nah, maka di sini apa? Menentukan daerah imbuhan. Ya, atau mengevaluasi, menganalisis daerah imbuhan. Masalah ketiga adalah bagaimanakah konektivitas hidrolika di daerah penit X itu antar akuifernya atau antar lokasi sumber air. Itu masalahnya yang harus diketahui. Maka tujuannya menentukan konektivitas hidrolika. Ya, jadi langsung ini contoh transformasi antara masalah dan tujuan tadi. Jadi masalah itu sebetulnya langsung bisa dikoneksikan dengan tujuan. Nah, akhirnya nanti tujuan ini akan langsung ke dalam hipotesisnya ya. Nah, terus ini contoh lagi, ini sebagai contoh lain pembanding dari yang tadi di atas, yang pertama saya sampaikan. Nah, peta lokasi ini bisa saudara lihat ya. Lokasi ini adalah dari misalnya di sini dari Sumatera dulu yang kemarin. Kalau yang terdahulu kan langsung di daerah ini kan nggak jelas. Ini harus tahu dulu, ini adalah peta lokasi Sumatera dulu ya, Sumatera dulu. Dari Sumatera ini diambil di sini. Ini juga ada kota Medan, kota Deli Serdang dan sebagainya, Karo, Langkat, baru di ini. Jadi ini di zoom, ini kemudian ini adalah di zoom lagi. Inilah sebetulnya daerah penelitian. Jadi ini akan jelas. Orang akan paham, oh di Sumatera bagian di sini, di dekat kota Binjai, dekat Langkat, oh ini di daerah ini ya. Ini lebih lebih jelas ya. Itu. Terus mari kita lihat dari tadi dari tujuan ke hipotesis ya. Kita lihat. Nah, ini kita lihat hipotesisnya ya. Saudara masih ingat tadi masalahnya apa? Karakteristik hidrogeokimia. Kemudian daerah imbuhan, kemudian hubungan hidrolikanya. Kemudian itu akan menjadi tujuan. Nah, tujuan itu harus dijawab sementara ini ya. Jadi hasil sementara. Nah, kesimpulan sementara ini maka saudara uraikan di sini hipotesis tadi. Hipotesisnya berdasarkan tujuan. Tujuannya tadi apa? Karakteristik hidrogeokimia. Maka di sini disampaikan hipotesisnya masalah karakteristik hidrogeokimia bla 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 ya, kira-kira seperti ini berdasarkan studi pustaka dan penelitian terdahulu. Maka hipotesis kedua akan apa tadi? Daerah imbuhan, karena tujuannya tadi adalah daerah imbuhan. Maka saudara harus mengurai daerah imbuhan itu ya. Nah, sekarang kita lihat daerah imbuhannya. Bagaimana hipotesisnya? Daerah imbuhan bagi air tanah di daerah ini bla 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 bla. Ini adalah hipotesis untuk daerah imbuhan.
Kemudian yang ketiga tadi konduktivitas hidrolika, masalah jadi tujuan, tujuan jadi hipotesis tentang konektivitas hidrolika. Jadi akan sangat berhubungan antara masalah, tujuan dan hipotesa. Maka nanti kalau saudara sudah melakukan penelitian, maka nanti kesimpulannya, ya ini nanti bukan proposal tapi hasil, kesimpulannya juga akan mengacu kepada ketiga ini. Menjawab hipotesis, kebenaran hipotesis itu seperti apa hipotesis. Apakah kesimpulan nanti harus sama? Tidak harus sama. Kalau misalnya kesimpulannya berbeda, tidak apa-apa, nanti diuraikan ketidaksamaan dengan hipotesis itu karena seperti apa. Kemudian kalau sama berarti ya bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sama harus ada penjelasan. Ya, itu adalah penjelasan tambahan saya dari contoh apa yang sudah saya sampaikan di atas tadinya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi masukan tambahan knowledge di dalam penulisan proposal saudara. Terima kasih.